Pernahkah Anda berpikir apa yang sebetulnya terjadi di dalam sekolah-sekolah dasar negeri kita? Nah, ternyata ada krisis yang diam-diam terjadi. Tapi ada juga seorang guru dengan visi yang luar biasa berani untuk mengubah semua itu dengan bantuan teknologi. Hari ini, yuk kita bedah gagasan revolusioner dari Hairani Harahap. Panduan kita untuk pembahasan kali ini datang dari buku yang berjudul Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri. Dan yang menarik, ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Ini adalah sebuah peta jalan reformasi yang sangat praktis, berbasis teknologi, dan digagas langsung oleh seorang guru yang benar-benar terjun di lapangan. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita coba pahami dulu masalahnya di mana sih? Lalu kita akan lihat kerangka perubahannya seperti apa. Dan yang terakhir, kita intip solusi-solusi teknologi konkret yang ditawarkan. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Jadi, sistem sekolah dasar negeri kita ini, yang dulunya punya sejarah ekspansi yang luar biasa, sekarang justru menghadapi tantangan yang, berat banget. Mulai dari infrastruktur sampai metode mengajarnya yang rasanya butuh di-upgrade total. Kutipan ini ngena banget ya. Bener-bener menusuk ke jantung masalahnya. Menurut penulis buku ini, akar masalah di banyak sekolah negeri kita itu datang dari sikap guru yang apatis dan cara mengajar yang gitu-gitu aja. Ini bukan lagi soal teknis, tapi ini soal mindset. Nah, ini dia nih yang disebut lingkaran setan. Persepsi publik yang jelek bikin guru jadi nggak semangat. Guru nggak semangat, siswanya jadi nggak terlibat. Akhirnya kualitas alumninya dianggap kurang bersaing. Semua ini saling terkait dan menciptakan sebuah siklus ekspektasi rendah yang susah banget buat diputusin. Terus, gimana kalau kita cuek aja? Apa risikonya kalau kondisi ini kita biarkan terus terjadi? Buku ini ngasih peringatan keras loh, diam itu bukan pilihan, karena konsekuensinya buat masa depan bangsa kita bisa gawat banget. Penulisnya bahkan pakai istilah yang jujur aja cukup provokatif, Republik Pisang. Tujuannya bukan buat ngejek atau menghina ya, tapi lebih sebagai wake up call. Ini adalah gambaran masa depan yang suram di mana negara kita bisa jadi miskin dengan populasi yang nggak terdidik dan akhirnya kalah saing di panggung global. Jadi ini penting banget buat kita sadari bersama. Mengubah sekolah itu bukan lagi cuma urusan nilai rapor anak-anak kita. Ini soal kemampuan kita menciptakan angkatan kerja yang terampil, soal pertumbuhan ekonomi kita, dan pada akhirnya ini soal masa depan Indonesia di mata dunia. Oke, setelah kita tahu masalahnya separah apa, sekarang pertanyaannya gimana solusinya? Nah, buku ini menawarkan sebuah alat analisis inti, semacam model yang jelas banget untuk memandu sekolah mendiagnosis diri mereka sendiri dan melangkah maju. Ini dia pertanyaan kuncinya kan, gimana cara kita ngukurnya? Gimana kita tahu sebuah sekolah itu udah jadi lebih baik atau belum? Kalau nggak ada ukurannya yang jelas ya sama aja kayak jalan di tempat gelap, kita nggak tahu mau kemana. Dan inilah jawabannya, sebuah kerangka 4 tahap yang ternyata didukung langsung oleh Kementerian Pendidikan kita. Ini semacam peta yang memetakan perjalanan sebuah sekolah dari kondisi yang paling dasar sampai bisa jadi sekolah yang unggul. Biar lebih kebayang, coba deh kita bandingkan langsung titik awal sama tujuan akhirnya. Di tahap 1, perundungan atau bullying itu dianggap biasa, suasananya suram. Nah, tujuannya di tahap 4 adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpusat penuh pada murid, di mana para gurunya terus-menerus refleksi diri. Beda banget kan, kayak langit dan bumi? Oke, kita udah punya petanya. Sekarang, apa kendaraan yang bisa membawa sekolah-sekolah ini bergerak cepat dari tahap 1 ke tahap 4? Nah, menurut buku ini, jawabannya adalah teknologi. Teknologi inilah yang jadi mesin penggeraknya. Tapi jangan salah sangka dulu, teknologi di sini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan atau bikin presentasi keren aja ya. Kalau dipakai dengan benar, teknologi bisa secara mendasar mengubah cara siswa berpikir kritis, berkreasi, dan bekerja sama. Ini adalah skill-skill yang dibutuhin banget buat zaman sekarang. Oke, ngomongin teori cukup. Sekarang kita lihat contoh konkretnya. Alat-alatnya tuh apa aja sih? Mari kita lihat beberapa tools yang direkomendasikan penulis yang kerennya ini tuh gampang diakses dan bisa langsung dipakai sama guru-guru di kelas. Pertama, Canva. Wah, pasti banyak dari kita yang udah kenal kan? Ini bukan lagi alatnya desainer profesional. Sekarang, siswa dan guru bisa dengan gampangnya mengubah ide di kepala mereka jadi sebuah poster atau presentasi yang keren banyak secara visual. Lalu ada Quizzes.
Nah, kalau dulu ujian itu bikin deg-degan, sekarang bisa jadi seru banget. Dengan quizzes, penilaian itu dibuat seperti main game yang interaktif. Jadinya siswa malah jadi semangat, bukan takut. Terus tentu aja ada Google Workspace. Yang ini sih udah kayak senjata wajib ya di dunia pendidikan sekarang. Ini fondasi yang kuat banget untuk kolaborasi tanpa batas antara guru dan siswa, kapanpun dan dimanapun. Dan kalau kita mau lihat yang lebih canggih lagi, kita ngomongin virtual reality atau VR. Coba deh bayangin, kita bisa ajak siswa jalan-jalan ke dalam sel tubuh manusia atau mendaki Gunung Everest tanpa perlu keluar dari ruang kelas. Potensinya, wah nggak terbatas. Tapi, dan ini poin yang paling penting, kita harus ingat semua teknologi canggih ini bukan untuk menggantikan peran guru. Sama sekali bukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan para guru, memberi mereka semacam superpower untuk menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih baik. Oke, kita sudah lihat masalahnya, kerangkanya, sampai alat-alat teknologinya. Tapi pada akhirnya semua ini kembali ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Di luar semua alat canggih itu, apa sih satu-satunya bahan paling krusial yang akan menentukan berhasil atau tidaknya transformasi pendidikan ini? Nah, pertanyaan itu saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama-sama.